Mengutip dari Detik Finance, yaitu anggota Komisi 11 DPR Kamrul Samad, mengatakan hadirnya gelombang ketiga di beberapa negara Eropa berpotensi melumpuhkan fundamental ekonomi banyak negara, termasuk Indonesia. Inilah saatnya modern monetary theory atau MMT sebagai solusi pemerintah menyelamatkan lumpuhnya fundamental ekonomi negara. Mengutip dari Detik News, pemerintah Australia dipandang mampu untuk memberikan pekerjaan kepada setiap warganya melalui program skala besar yang dibiayai pemerintah. Hal itu dikemukakan ekonom asal Amerika Serikat Profesor Stephanie Kelton dalam turnya di Australia. Profesor Stephanie Kelton mengemukakan bahwa tak ada yang dapat menghalangi pemerintah Australia jika mau melakukannya. Katanya, Australia mampu membiayai program lapangan kerja sektor pemerintahan skala besar yang menawarkan pekerjaan kepada siapa saja yang mau, dan tak dapat menemukannya di tempat lain. Biarkan sektor swasta menciptakan banyak lapangan pekerjaan seperti sedia kala. Masalahnya, selalu ada segmen populasi yang tak terserap di sana. Jadi, program ini sebagai penopang bagi siapa saja yang tertinggal dalam lapangan kerja di sektor swasta. Program yang biasanya juga disebut sebagai program jaminan pekerjaan akan dijalankan sebagai berikut. Setiap orang dari sekitar 700.000 pengangguran di Australia saat ini akan ditawari pekerjaan yang akan dibiayai oleh pemerintah tetapi dikelola oleh masyarakat setempat. Kita menginginkan masyarakat lokal yang mengusulkan jenis pekerjaan yang bernilai paling besar. Jadi bukan model top-down birokratik pemerintah. Mereka hanya menyiapkan dana dan masyarakatlah yang memutuskan apa yang akan dikerjakan. Kritik terhadap teori MMT, argumentasi pokok teori MMT yaitu mengandaikan bahwa negara yang mengendalikan anggaran keuangan sendiri, seperti Australia, tak memiliki kendala dari segi keuangan karena mereka selalu dapat mencetak uang. Jika menginginkan anggaran yang lebih besar untuk sekolah dan rumah sakit misalnya, negara seperti ini cukup mencetak uang lebih banyak. Namun teori ini mendapatkan banyak kritikan, termasuk dari pakar ekonomi Universitas New South Wales, Profesor Richard Holden. Dalam artikel yang ditulis untuk The Conversation, Profesor Holden menjelaskan sebagai berikut. Katakanlah pemerintah ingin membayar suatu program atau proyek. Jika hanya mencetak uang tanpa didukung dengan penerbitan obligasi, maka akan terjadi inflasi. Dalam tempo singkat akan terjadi hiperinflasi, ambruknya semua tabungan dalam perekonomian, dan bisa memicu perang dunia. Profesor Kelton sendiri tak mengabaikan isu inflasi dalam teori MMT. Namun menurut dia, hal itu hanyalah faktor yang akan tertangani jika konsep jaminan pekerjaan diterapkan. Tantangannya yaitu, dapatkah kita mencari keseimbangan yang tepat di mana pemerintah mempekerjakan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang tanpa menciptakan masalah inflasi. Jadi disitulah tantangannya, bukan tentang pemerintah yang kehabisan uang, bukan tentang mampu tidaknya membiayai suatu program. Ini lebih pada kendala sumber daya dan apakah kita mampu menciptakan lapangan kerja bagi semua orang tanpa menyebabkan masalah lain dalam perekonomian. Bagaimana? Setuju nggak?